Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Kita lanjutkan kembali di tema 6, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Insyaallah ta'ala kalian akan menyaksikan pembahasan bagaimana apa itu biodiesel, apa itu biosolar, dan apa itu biogas, serta bagaimana menghitung waktu akhirnya. Ada waktu awal, ada lamanya waktu. Nah, pukul berapa sampai di tempat tujuan. Oke, kita lanjut di pembelajaran kelima, yaitu ada bacaannya tentang biodiesel dan biosolar. Lihat di sini, kita akan coba membedah dan meringkas kalimat atau bacaan yang ada di halaman 83. Dilihat di situ. Kita langsung saja ya. Bahwasanya di gambar ini kalian pasti tidak aneh dan tidak asing ya. Ini adanya betul sekali ada di SPBU ya. SPBU itu tempat bahan bakar ya. Bahan bakar kendaraan. Ternyata bahan bakar ini ada yang termasuk biodiesel dan biosolar. Oke, kita langsung bahas saja ya. Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah tumbuhan berbiji yang mengandung minyak. Misalnya bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Nah, itu biodiesel. Jadi kesimpulannya, biodiesel itu adalah bahan bakar pengganti solar. Kalau biosolarnya apa dong? Nah, biosolar itu merupakan campuran solar dengan minyak tumbuhan. Kemudian, jadi biosolar itu adalah campuran solar dengan minyak tumbuhan. Minyak tumbuhannya apa aja tadi yang bisa mengandung minyak tumbuhannya? Bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan kedelai. Di halaman 84 di situ ada tulisan, ada gambar juga. Lihat di situ ya, misalnya kita ambil tanaman jarak dulu nih. Kemudian tanaman jarak ini panen. Ya, sudah bisa buat diambil tanamannya atau buahnya. Kemudian buah jarak itu dipanen, ya. Setelah buah jarak itu dipanen, kemudian biji jaraknya, buah itu ada bijinya ya. Buah biji jaraknya digiling. Pakai apa? Pakai alat. Kemudian dipres. Dipres itu ditekan ya sampai menghasilkan minyak. Kemudian sisa pengepresan biji jarak itu disaring kembali. Ya, kemudian disaring kembali untuk menghasilkan minyak jarak yang bersih. Dalam mesin giling itu masih belum bersih ya pengepresan biji jaraknya. Setelah dipres berulang-ulang, disaring berulang-ulang, maka dihasilkanlah minyak jarak yang bersih. Biodiesel dan biosolar memiliki keunggulan dibandingkan solar. Asap hasil pembakaran biosolar dan biodiesel lebih bersih dan ramah lingkungan. Namun biosolar ada juga kelemahannya. Biosolar menghasilkan tenaga yang lebih rendah dibandingkan solar murni. Oleh karena itu, biosolar tidak sesuai jika digunakan pada kendaraan alat angkut beban. Gitu ya. Tentu ada kelemahan, ada keunggulannya. Kelemahannya tidak bisa digunakan kendaraan alat angkut beban. Kemudian keuntungannya adalah biosolar itu lebih bersih dan ramah lingkungan. Ramah lingkungan tuh asapnya ya. Asapnya itu kalau solar itu pekat banget.
Tapi kalau biosolar biasanya lebih ramah lingkungan. Gitu. Lanjut, kita lanjutkan di halaman 85. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa ya? Nah, 1. Menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Dulu sudah dibahas ya. Gunakanlah kantong plastik jika ingin menggunakannya kembali. Nah, reuse ya, menggunakannya kembali. Yang dulu tuh, yang tema kita yang sudah kita pelajari tuh. Jadi betul sekali, dengan mengurangi kantong plastik, insya Allah kita bisa go green ya, bisa lebih hemat dan lebih peduli akan lingkungan. Kemudian yang kedua, apa nih? Membawa bekal minum untuk mengurangi penggunaan botol plastik. Betul sekali. Kemudian yang satunya adalah memilah sampah yang bisa atau yang dapat didaur ulang. Yang bisa didaur ulang biasanya botol-botol plastik, kemudian kaleng-kaleng bekas, kantong plastik yang masih bisa digunakan kembali, dan bekas-bekas jajanan yang mungkin bisa digunakan kembali. Jika sudah rusak dan sudah bentuknya tidak bisa dipakai kembali, ya gimana lagi ya. Sudah saja gitu. Kita masuk ke pembelajaran ke-6 halaman 88. Dilihat di situ ada bacaan biogas dari kotoran ternak. Biogas, tadi biodiesel, kemudian biosolar, sekarang biogas. Oh iya, kita masuk ke bio. Bio itu artinya hidup ya. Jadi mungkin yang bisa hidup, yang dapat diambil, yang dapat dimanfaatkan, atau hasil atau sumber dari makhluk hidup. Nah, sekarang biogas dari kotoran ternak. Bio hidup, gas ya gas. Ya, apa itu biogas? Kita lihat. Secara singkat, Bapak akan coba menjelaskan biogas adalah kotoran ternak yang membusuk menghasilkan gas. Sekali lagi, biogas adalah kotoran ternak yang membusuk menghasilkan gas. Dalam kehidupan kita, kotoran ternak itu mungkin dipandang sebelah mata. Kotoran ternak itu sudah saja menjadi sebuah limbah dan bau. Tapi di belahan tempat di sana, dunia di sana, ada yang memanfaatkan kotoran ternak itu menjadi sebuah energi alternatif. Ya, betul sekali. Dilihat di gambar ini. Kalian buka di halaman 88. Ya, jadi intinya pembuatannya itu dari kotoran ternak. Nah, di sini contohnya dari gambar ini dari kotoran sapi, kotoran hewan, ya. Kita lihat proses pembuatan biogas dapat dilakukan dengan cara sederhana. Mula-mula kotoran dicampur dengan air dalam wadah yang besar yang tertutup rapat. Kotoran akan menghasilkan gas setelah kurang lebih 14 hari. Hasil biogas kemudian disalurkan melalui selang atau pipa. Nah, setelah disalurkan ke pipa-pipa, nanti akan menghasilkan gas. Biogas ini sama dengan biosolar dan biodiesel. Maksudnya samanya itu ada keuntungan, ada kekurangannya. Ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikannya. Keuntungannya apa? 1. Menghemat biaya pembelian gas untuk memasak. Jelas. Dengan hasil yang sederhana, yang sudah tidak dipakai lagi, bisa menghasilkan manfaat yang sangat besar buat penduduk-penduduk sekitar. Biogas juga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua,
tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang ketiga, biogas juga kualitasnya tidak kalah dari bahan bakar gas yang dijual di pasaran karena memiliki kandungan energi tinggi. Gitu ya. Jadi biogas ini pengganti minyak tanah, gas LPG, batu bara, dan bahan bakar fosil lainnya. Selain itu, ampas atau sisa pembuatan biogas masih dapat digunakan. Untuk apa? Untuk pupuk. Buat apa pupuknya? Yang bisa digunakan oleh petani untuk menanam, untuk menanam tumbuhan ya. Intinya dengan menanam tumbuh-tumbuhan. Oke, gitu ya. Jadi tetap ada keuntungan, ada kerugiannya. Tadi keuntungannya 3 ya. Satu, bisa menghemat biaya pembelian gas, kemudian tidak mencemari lingkungan. Ketiga, kualitas biogas tidak kalah dari bahan bakar gas yang dijual. Oke, kita lanjut di pembahasan matematika ya. Kalian buka di halaman 86. Dibuka di halaman 86 ya. Di kalian tugasnya di soal halaman 86 nomor 3 bagian A, 3A. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama di contoh soal ya. Contoh soal ada di halaman 86. Lihat di atas. Ayah mulai mengemudikan mobil pukul 10.35. Ayah mengendarai mobil selama 2 jam 45 menit. Ayah sampai di tempat tujuan pada pukul. Nah, rumusnya berarti waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah lamanya waktu. Ini ya. Kemarin kita sudah bahas bagaimana untuk bisa menyelesaikan di waktu awal. Kemudian sudah membahas pula lamanya waktu. Sekarang kita bahas waktu akhir. Waktu akhir sama dengan waktu awal ditambah lamanya waktu. Nah, waktu akhir adalah ayah sampai di tempat tujuan pada jam berapa? Ayah sampai di tempat tujuan. Kemudian waktu awalnya waktu awal ini ayah mulai mengemudikan mobil. Ini waktu awal. Kita masukkan ke sini ya. Berarti waktu awal ayah mengendarai mobilnya pada jam 10:35 menit ditambah lamanya waktu. Berapa lamanya ayah mengendarai mobil? Pada selama 2 jam 45 menit. Jadi lamanya waktu 2 jam 45 menit. Kita bisa menuliskan 2.45. Kita langsung saja susun ke bawah. Ya. 10.35 ditambah 2.45 ya, ditambah. Kita hitung 35 tambah 45. Iya, betul sekali. Masya Allah, 80. Di buku ternyata salah. 35 ditambah 45 hasilnya 75. Salah ya. 35 ditambah 45 sama dengan 80. 10 tambah 2, 12. Jadi 12/80. Ingat, kalau lebih dari 60 atau minimal 60 ke atas, minimal dari 60 ya, mulai dari 60 menit, yang menitnya 60 itu dikurangi 60 dulu ya. Jadi ini nggak ada jam 12.80, tidak ada. Cara penyelesaiannya, yang 12 ini jadinya 12 ditambah 1. Kalau yang 80-nya 80 dikurangi
kurangi 60 karena lebih, minimal 60 ya. Minimal 60 sudah bisa dikurangi 60. Kalau 59 biarkan 69, nggak usah dikurangi 60. 12 tambah 1 13 titik 80 dikurangi 60 20. Jadi ayah sampai di tempat tujuan pada jam, pada pukul 13.20. Ini waktu akhirnya. Ya, cara penyelesaiannya kayak gini. Gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian coba di nomor 3A. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun